Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita menelisik, mengkaji hasil keputusan Bahsul Masail di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon. Untuk mempersingkat, kami langsung bacakan saja keputusannya. Maka setelah berdiskusi dan melakukan kajian ilmiah, dihasilkan kesimpulan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukanlah dari jalur turunan Ba'alawi Yaman. Ini clear ya, nggak ada ikhtilaf di karangan para keturunan Wali Songo. Melainkan dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazami, Al-Husaini, dan ini keputusan yang kedua, nasab Ba'alawi disimpulkan mukhtalaf fih. Kita mencoba melihat keputusan yang kedua, mukhtalaf fih. Tentunya yang pertama harus kita letakkan di dalam kerangka teori dan siapa yang membahas tentang pernasaban ini. Karena pernasaban adalah ilmu pasti. A anaknya B atau bukan, maka jawabannya ya atau tidak, ya atau bukan. Yang kedua, yang membahas tentang nasab Ba'alawi di dalam Bahsul Masail di Pondok Pesantren Kerep Cirebon adalah para keturunan Wali Songo dari berbagai daerah berdasarkan atas manuskrip kitab nasab, isbat internasional, uji genetika tes DNK. Jadi orang-orang yang membahas di situ menentukan ya, terhadap kajian atau kesimpulan yang akan kita ambil. Di mana ikhtilafnya? Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin dengan tegas dalam tesisnya menyatakan bahwa Ba'alawi munqati'un atau ghairu muttasil, terputus, bisa dianggap sebagai nasab yang batil, sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada lain pihak, Kiai Haji Hanan ada pemaparan yang pertama membahas tentang Habib Al-Haddad sebagai Shahibur Ratib, itu nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melalui jalur Ba'alawi, tetapi langsung ke Said Ja'far Shadiq. Bisa dibuka kembali apa yang pernah disampaikan di dalam video Kiai Haji Ali Hanan. Dan yang ketiga, Kiai Haji Ali Hanan juga pernah memaparkan bahwa Ba'alawi bin Ubaidillah betul bin Ahmad, tapi bukan Ahmad Al-Muhajir. Sehingga ini memperkuat terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin bahwa Ubaidillah tidak tersambung kepada Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini ya cara baca ikhtilaf di dalam ilmu pernasaban, juga dengan perspektif ilmu nasab. Dalam konteks istilah yang dipakai di dalam ilmu fikih, kalau kita perluas lagi perbedaan antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan Ba'alawi, maka harus
kita telisik pula dalam perspektif fikih. Yang pertama, bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman mengatakan nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan kajian-kajian yang berstandar ilmu fikih pula, yaitu adanya ad-dalail wal barahin yang adanya keterputusan sampai 550 tahun. Ini kita bisa ambil sebagai al-qaulul mu'tamad atau qaulul mu'tamad, sebuah pendapat yang sangat bisa dipercaya karena alur dan data-datanya jelas. Pada lain pihak, ada Habib Sakron yang di dalam kitabnya menyatakan wakila dan dikatakan atau diceritakan gitu ya, tanpa sebuah sumber atau manuskrip yang jelas. Wakila Ubaidillah atau Abdullah itu bin Ahmad al-Muhajir. Kalau menakar daripada dua pendapat ini dengan argumen-argumennya, maka qaulul mu'tamad atau pendapat yang bisa dipercaya adalah pendapatnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kedudukannya dalam kajian fikih lebih kuat kedudukan pendapatnya Kiai Haji Imaduddin Utsman yang berdasarkan sebuah kajian-kajian keilmuan dengan dalail wal barahin. Sementara pendapatnya Habib Ali As-Sakron hanya berdasarkan katanya. Kalau di kalangan santren yang biasa bahsul masail, ini sudah jelas. Kila adalah sebuah pendapat yang dhaif, yang lebih baik ditinggalkan. Apalagi ketika mendatangkan sebuah kemadorotan, menciptakan sebuah fenomena sosial, adanya supremasi dan arogansi daripada keturunan Ba'alawi dengan mengunggul-unggulkan, dengan menganggap dirinya lebih mulia daripada klan-klan yang lain, sementara patokannya hanya akila atau qaulut dhaif. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, clear. Jadi di dalam menyikapi, memahami ikhtilaf ya, di dalam keputusan yang terjadi dalam bahsul masail adalah juga berbasis tradisi keilmuan dalam perspektif nasab. Bisa dikatakan perbedaannya bukan pada apakah Ba'alawi itu bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Semuanya mendukung terhadap bahwa qaulul mu'tamad adalah qaulu Kiai Haji Imaduddin Utsman. Jadi ini ya yang terjadi, biar kita tidak rancu ya, memahami sebuah basul masail digeneralkan gitu. Perspektif pernasaban dengan perspektif fikih. Ketika kita berbicara dalam perspektif fikih, maka adalah qaul, pendapat-pendapat di dalam ikhtilaf itu ditakar juga dengan kajian-kajian fikih. Qaulul mu'tamad yang mana, qaulut dhaif mana. Jadi perkataan yang lebih bisa dipercaya mana, perkataan yang lemah mana. Ini biar kita tidak rancu seolah-olah ikhtilaf yang terjadi dalam perdebatan para keturunan Wali Songo
dipandang dalam perspektif fikih, ya. Kalau dalam perspektif fikih tentang Ba'alawi, maka ada dua, yaitu qaulul mu'tamad dan qaulul dhaif. Sedangkan ikhtilaf di dalam pembahasan para keturunan Wali Songo, yaitu adanya keterputusan Ba'alawi dengan Imam Ahmad, bahkan diperkuat oleh pendapat Kiai Hanan tentang bahwa memang Ubaidillah bin Ahmad tapi bukan Ahmad Al-Muhajir, serta adanya pembahasan bahwa Habib Al-Haddad Sahibul Ratibul Haddad juga nyambung sebagai keturunan Rasulullah tapi bukan dari jalur Ba'alawi. Ini yang bisa kita sampaikan pembahasan pada hari ini. Mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.